Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Di Palembang, rumah susun atau rusun berada di Jalan Radial, tepatnya di kawasan Kelurahan 24 dan 26 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Menjadi salah satu pemukiman padat penduduk di tengah pusat kota, bangunan bertingkat di rumah susun tersebut sudah dibangun sejak tahun 1984 atau sekitar 38 tahun yang lalu. Pembangunan rumah susun bermula dari adanya tragedi kebakaran besar yang tidak hanya merambat ke daerah 24 Ilir saja, tetapi juga merambat ke daerah 22 Ilir, 23 Ilir, dan 26 Ilir. Kebakaran tersebut menyebabkan hangusnya lebih dari 400 unit rumah warga. Oleh karena itulah muncullah gagasan dari pemerintah daerah untuk membangun rumah susun dikarenakan apabila membangun rumah perorangan tidak mencukupi lahan bangunan warga yang terkena kebakaran pada saat itu. Rumah susun yang baik meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan tempat sampah, sarana sosial ekonomi yang meliputi pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perniagaan, serta sarana umum yang meliputi ruangan terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, serta kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas. Dalam pembangunan suatu daerah, terdapat 3 aspek atau prinsip secara arsitektural yang dikemukakan oleh Marcus Vitruvius, yakni kekuatan, fungsi, dan keindahan. Yang pertama, aspek kekuatan. Aspek ini menjelaskan bagaimana sebuah desain arsitektur dapat mewadahi kebutuhan dan aktivitas penggunanya yang diwujudkan dalam program ruang suatu perencanaan dan perancangan desain yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Jika dilihat dari kondisi bangunan rusun 24-26 Ilir Palembang, umur bangunan yang sudah menunjukkan usia tuanya karena semenjak tahun 1984 belum ada revitalisasi di rusun ini, serta instalasi listrik yang sudah berusia puluhan tahun perlu adanya pembaharuan. Yang kedua, aspek fungsi. Aspek ini menjelaskan bagaimana sebuah desain arsitektur dapat terwujud dengan memanfaatkan teknologi yang ada, tidak sekedar dibangun atau diwujudkan. Sebuah desain arsitektur kokoh untuk melindungi pengguna dari kemungkinan ancaman. Dapat terlihat kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, membuat sampah yang berserakan di sekitar rusun ini membuat mobil pengangkut sampah mengalami kesulitan untuk membersihkannya. Dan aspek yang terakhir ini adalah aspek keindahan. Aspek ini menjelaskan bahwa hasil arsitektur juga harus mampu mewujudkan visual yang baik dengan merespon dari lingkungannya. Aplikasi aspek keindahan dapat diterapkan melalui desain yang merespon masalah yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Kondisi pada bangunan rusun terlihat bahwa dinding rusun sangat kusam, kumuh, serta pakaian dijemur di setiap depan dan belakang rumah dapat mengganggu aspek keindahan bangunan itu sendiri. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat rusun 24-26 Ilir, Kota Palembang. Adapun beberapa kondisi sosial masyarakat rusun yaitu: pertama, banyak terjadi tindak kriminalitas. Dalam hal ini, tindak kriminalitas dan penyimpangan perilaku masyarakat diakibatkan oleh kondisi rusun yang kumuh, kurangnya pendidikan masyarakat, dan adanya kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya pengangguran yang menyebabkan tindak kriminalitas sekitar rusun tidak dapat dihindari. Yang kedua, beberapa kali terjadi kebakaran.
Proses penuaan pemukiman atau bertambahnya usia bangunan rusun berakibat adanya kerusakan bangunan. Instalasi listrik sebagai salah satu komponen bangunan rusun yang sudah rusak dan tidak kunjung diperbaharui menyebabkan rusun 24-26 ilir beberapa kali terjadi kebakaran. Yang ketiga, lingkungan rusun yang kotor. Lingkungan rusun yang kotor, tidak sehat, serta menimbulkan bau disebabkan oleh menumpuknya sampah yang dibuang warga rusun secara sembarangan. Selain mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan rusun, menumpuknya sampah dapat menjadi sarang penyakit dan dapat mencemari udara di sekitar rusun. Yang terakhir, warga rusun memiliki sikap dan perilaku yang apatis terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Menurut Balbontin, faktor pemilihan lokasi perumahan vertikal mempertimbangkan kebersihan lingkungan, aksesibilitas menuju pusat kota, dan jarak menuju fasilitas umum. Adapun menurut Williams dalam Hashim, karakteristik lokasi rumah susun melihat ketersediaan transportasi umum dan keterjangkauan terhadap fasilitas umum. Pada gambar peta existing ini, rumah susun 24-26 ilir kota Palembang ditandai dengan lingkaran yang berwarna merah, sedangkan tempat-tempat layanan publik ditandai dengan lingkaran berwarna biru, dan akses jalan serta transportasi umum ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Jika dilihat dari gambar ini, rumah susun 24-26 ilir dibangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan tempat-tempat layanan publik seperti area perkantoran, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Dekatnya akses jalan dan juga transportasi umum yang memadai memungkinkan masyarakat mengakses berbagai tempat dengan mudah. Selain itu, lokasi rusun yang saat ini terletak di tengah kota memungkinkan mudahnya masyarakat dalam mendapat layanan utilitas umum serta minim akan terjadinya bencana. Maka dari itu, lokasi dari rusun 24-26 ilir saat ini masih layak dan tidak perlu dipindah karena sudah memenuhi persyaratan sebagai lokasi dari rumah susun yang telah ditentukan. Menurut Benville, model perencanaan rasional itu mempunyai 4 langkah. Yang pertama, menganalisa kondisi. Secara arsitektural, permasalahan yang muncul saat ini itu seperti usia bangunan yang tergolong tua, dinding-dinding dan lantai rusun yang sudah terlihat rusak, tidak terdapatnya tempat untuk menjemur pakaian secara khusus, tidak terdapat area parkir khusus kendaraan, sehingga rusun ini dikategorikan sangat tidak layak untuk ditinggali. Jika ditinjau dari aspek sosialnya, banyak penyimpangan perilaku dan tindakan kriminalitas yang sudah di luar batas, dan sikap abnormatif para penghuni rusun juga merupakan alasan perlu dilakukannya renovasi terhadap rusun ini agar hasil dari renovasi ini dapat membawa pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Jadi, permasalahan arsitektural dan permasalahan sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan untuk dilakukannya renovasi. Yang kedua adalah menetapkan tujuan. Tujuan yang ditetapkan tentunya berkaitan erat dengan permasalahan dari segi sosial, ekonomi, dan fisik. Sehingga jika dilakukan perubahan lingkungan fisik dan sosial yang sangat berbeda dari sebelumnya, itu akan membawa pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Hal ini semata-mata agar keberlangsungan hidupnya itu dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru yang jauh lebih baik, sehingga tercipta pola-pola interaksi dengan sistem norma antar warga tersebut. Yang ketiga adalah merumuskan kemungkinan program aksi untuk mencapai tujuan. Adapun rumusan perencanaan renovasi rumah susun di 24 dan 26 ilir Kota Palembang ini adalah melakukan pendataan seperti meminta setiap identitas para penghuni dan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait rumusan program yang ingin dilaksanakan, agar nantinya para penghuni rusun ini dapat setuju untuk dipindahkan secara sementara. Kemudian juga ada rancangan program perbaikan dalam hal fisik bangunan, seperti komponen dinding bangunan yang perlu diperbarui, lantai dan atap yang baru, dan
Dalam hal lingkungan, juga perlu dilakukan perbaikan karena volume sampah mencapai 7 ton per hari sehingga diperlukan penambahan unit mobil pengangkut sampah. Yang keempat atau yang terakhir adalah membandingkan dan mengevaluasi akibat masing-masing program aksi. Konsekuensi adalah perubahan dalam situasi yang disebabkan oleh satu atau beberapa tindakan. Dengan rencana untuk merealisasikan renovasi rusun ini, perlu dilakukan evaluasi dari setiap tindakan renovasi, karena setiap tindakan ini akan mempengaruhi keberlangsungan hidup para penghuni rusun tersebut. Dengan setiap tindakan yang dievaluasi, para perancang program aksi akan tahu kondisi pasca dilakukannya renovasi, seperti fasilitas apa yang masih kurang, karena para penghuni rusun ini perlu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Selanjutnya terdapat solusi terhadap aspek arsitektural dan aspek sosial rusun 24-26 milir. Yang pertama, solusi terhadap aspek arsitektural. Dalam hal penambahan fasilitas, kelompok 2 menyarankan untuk memperbaiki instalasi jaringan listrik agar meminimalisir konsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Kemudian, menambah tempat pembuangan sampah agar penghuni rusun tidak lagi sembarangan dalam membuang sampah di sekitar area rusun. Serta perlu diadakannya tempat jemuran agar masyarakat tidak lagi menggantung jemuran di dinding-dinding rusun. Dengan demikian dapat terlihat lebih rapi. Kemudian, pintu dan tangga darurat serta alat pemadam kebakaran. Fasilitas ini diperlukan karena rusun pernah beberapa kali mengalami kebakaran, serta membangun lahan parkir yang layak agar tidak menimbulkan kemacetan, dan perbaikan drainase agar saluran air lancar sehingga tidak menyebabkan banjir. Kemudian, kelompok kami juga memberikan solusi agar memperbaiki dinding dan atap yang bocor. Kondisi bangunan yang sudah tua berdampak pada rapuhnya dinding rumah rusun, sehingga apabila hujan datang, penghuni rusun kelabakan. Untuk itulah, bangunan perlu dilakukan pelapisan atau memplaster ulang dinding rumah dengan waterproof coating. Selanjutnya, melakukan pengecatan ulang. Kondisi rusun yang kusam diatasi dengan pengecatan ulang bangunan agar terlihat lebih fresh. Tentunya pengecatan dilakukan setelah dinding rumah diperbaiki masalah bocornya. Dan yang terakhir, pemotongan rumput liar. Membersihkan semak-semak belukar di sekitar lingkungan. Rumput-rumput yang merambat di daerah dinding dan sekitar bangunan rusun, serta membersihkan lumut di dinding-dinding rumah. Baiklah, selanjutnya adalah solusi terhadap aspek sosial. Yang pertama yaitu menegaskan hak dan kewajiban penghuni rumah susun. Masyarakat rusun seringkali apatis terhadap pembangunan tempat tinggal mereka, apalagi bagi penghuni yang memang sekadar menyewa rumah susun untuk sementara waktu. Mereka biasa menjadi semena-mena untuk tidak memperhatikan kebersihan rumah susun, tidak ikut dalam kegiatan kerja bakti, bersosialisasi dan lainnya. Adapun penghuni rusun yang seringkali mengotori bangunan dengan menjadikannya objek vandalisme atau coret-coret, maka diperlukan adanya aturan tertulis yang bersifat wajib ditaati penghuni dan menciptakan keselarasan sosial dalam bertempat tinggal di rumah susun 24 detik hilir. Tentunya aturan tertulis ini perlu diberikan sanksi tegas apabila ada yang melanggar aturan tersebut. Kedua, menambah petugas keamanan. Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan adanya tindak kriminal di rusun, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan petugas keamanan di sekitar lingkungan serta melakukan kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat rumah susun secara bergantian setiap hari melalui musyawarah demi mewujudkan keamanan dan kenyamanan